Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, karena anugerah dan pertolongan Tuhan sajalah kami dimampukan sampai pada minggu Sabat-Mu. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami untuk mengerti dan memahami serta melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita baru saja memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan kita penghidupan dan harapan yang baru. Karena kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesuslah sumber kebangkitan itu sendiri. Dan kebangkitan Yesus memberikan jaminan kepada kita bahwa setelah kematian ada kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pagi ini kita akan kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam surat Petrus yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-12. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup berpengharapan hanya di dalam Yesus Kristus. Hidup berpengharapan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebagai milik kepunyaan Allah, kita harus hidup berpengharapan hanya di dalam Yesus Kristus. Karena alasan yang pertama, kebangkitan Kristus telah melahirkan kita kembali. Kita bisa melihat pada ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Kebangkitan Kristus telah melahirkan kita kembali untuk suatu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam pengharapan yaitu bahwa setiap kita akan menerima bagian yang tidak binasa, tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga. Hidup berpengharapan hanya di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dengan hidup berpengharapan hanya di dalam Yesus Kristus, kita akan mendapatkan pemeliharaan dan kekuatan dari Allah. Itu terdapat pada ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Mendapatkan pemeliharaan dan kekuatan Allah hanya didapat jika kita hidup di dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus. Mendapat pemeliharaan dan kekuatan dari Allah bahwa setiap kita dimampukan Allah untuk bergembira meskipun kita sedang menghadapi situasi yang sukar. Di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, hanya hidup berpengharapan di dalam Kristus, kita mampu bergembira meskipun kita sedang di dalam duka cita. Yang kedua, bahwa dengan hidup berpengharapan di dalam Yesus Kristus, kita mendapatkan pemeliharaan dan kekuatan bahwa kita bisa menerima segala sesuatu yang terjadi itu diizinkan Tuhan supaya setiap kita mengalami pemurnian iman kita di dalam Kristus. Ayat yang ketujuh, maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bahwa hidup berpengharapan di dalam Yesus Kristus mendapatkan pemeliharaan dan kekuatan dari Allah, bahwa kita semakin diteguhkan di dalam iman kita kepada Kristus meskipun kita belum melihat Kristus,
Meskipun kita saat ini tidak melihat Dia, tetapi kita tetap mengasihi dan mempercayai Dia. Alasan yang kedua bahwa hidup berpengharapan hanya di dalam Yesus Kristus, karena kekuatan dan pemeliharaan hanya ada di dalam Dia. Kita dimampukan untuk bergembira meskipun kita menghadapi duka cita. Kita bisa menerima segala sesuatu yang terjadi. Kita bisa memahami segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami untuk memurnikan iman kita. Dan dengan semua itu, kita semakin diteguhkan di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hidup berpengharapan hanya di dalam Yesus. Ayatnya yang ke-9 berbunyi demikian. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, hidup berpengharapan hanya di dalam Yesus menyatakan bahwa setiap kita hidup berpengalaman di dalam Yesus Kristus membawa kita kepada tujuan keselamatan, yaitu keselamatan jiwa, adanya kehidupan setelah kematian jasmani kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup berpengharapan itu hanya ada di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus, Dia membawa kita untuk mencapai tujuan iman kita, bahwa setelah kematian kita, kematian tubuh jasmani, kita akan memperoleh kehidupan di dalam Dia. Sebagai kesimpulan bagi kita pada pagi hari ini, mengapa kita harus memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus? Mengapa kita harus hidup berpengharapan hanya di dalam Yesus Kristus, tidak kepada yang lain? Alasan yang pertama, karena kebangkitan Kristus telah melahirkan kita kembali untuk menerima suatu kehidupan yang penuh dengan harapan, yang tidak mudah dimusnahkan, yang tidak layu dan yang tidak tercemar, yang tersimpan di surga. Alasan yang kedua, bahwa dengan hidup berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus, kita akan mendapatkan pemeliharaan dan kekuatan daripada Allah. Bentuk kekuatan dan pemeliharaan Allah, bahwa setiap kita tetap bisa bergembira dan bersuka cita meskipun kita di dalam suasana duka, bahkan di dalam berbagai-bagai kesulitan dan kesukaran yang diperhadapkan kepada kita. Kita bisa menerima bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan kepada kita, bahwa itu bertujuan untuk memurnikan iman kita. Yang ketiga, bahwa hidup berpengharapan di dalam Yesus Kristus mendapatkan pemeliharaan dan kekuatan Allah, bahwa setiap kita semakin diteguhkan di dalam iman kepada Kristus. Meskipun kita belum melihat Dia, kita tetap mengasihi Dia. Meskipun saat ini kita tidak melihat Dia, kita tetap percaya kepada Dia. Hal yang ketiga, hidup berpengharapan hanya kepada Kristus membawa kita kepada hidup yang punya tujuan, membawa kita kepada tujuan keselamatan, yaitu keselamatan jiwa kita. Meskipun tubuh jasmani kita mengalami kematian, tetapi jiwa kita akan dihidupkan setelah kematian tubuh jasmani kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita kembali bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Hanya ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, hiduplah berpengharapan hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur bahwasanya kasih Allah sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami sekalian boleh menerima anugerah
hidup yang penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus, dan pengharapan itu hanya ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaanmu, untuk kekuatanmu, sehingga kami mampu selalu mengucap syukur meskipun kami sedang di dalam kesusahan dan kesukaran. Terima kasih Bapa, karena dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kami dimampukan melihat sisi lain dari segala kesulitan, bahwa itu semua bertujuan untuk memurnikan iman kami. Tolong supaya kami terus menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau, sehingga setiap kami akan mencapai tujuan daripada keselamatan itu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Dimampukanlah setiap kami untuk melakukan firman Tuhan. Kami juga berdoa buat pergumulan bangsa kami. Terus kami mohonkan hikmat bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami mohonkan kiranya Tuhan memberikan roh kebijaksanaan bagi mereka dalam menyingkapi setiap pergumulan, secara khusus masalah COVID-19. Kami rindu Bapa, kami boleh beribadah secara normal kembali. Kami boleh beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan kiranya Tuhan berkehendak untuk menjawab setiap permohonan kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman telah disampaikan kepadamu pada hari ini. Pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan yang engkau dengar. Janganlah engkau takut dan gentar, tetapi arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah di dalam Yesus Kristus dan di dalam pertolongan Roh-Nya yang kudus akan menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.